Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan selalu ribuan terima kasih buat Anda semuanya, karena dukungan dan supportan Anda lah yang menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini ya. Itu semuanya berkat dari dorongan semangat dari Anda yang tidak pernah terputus, sehingga saya masih bertahan di YouTube hari ini memberikan motivasi, solusi, semangat buat teman-teman semuanya ya. Dan jadi yang sudah mensupport, terima kasih banyak dan selalu mendukung channel Solusi Utang ya, karena Andalah sebenarnya yang berjasa untuk perkembangan channel ini. Kalau saya di sini hanya belajar dari pengalaman Anda, karena setiap ada orang baru yang masuk untuk curhat kepada saya, pasti ada hal baru yang saya temukan. Makanya saya selalu belajar dari pengalaman Anda gitu loh, dan channel ini berkembangnya berkat dari supportan dan dukungan Anda. Oke. Jadi hari ini itu ya, hari kemarin, bukan hari ini, hari kemarin banyak laporan kepada saya tentang MUI menjelaskan bahwa pinjol atau pinjaman online dan kripto itu adalah haram. Ya, banyak orang-orang berlomba-lomba pada saya, "Bang, coba dong bang, pendapat abang seperti apa bang?" gitu ya. "Oh iya, pendapat yang mana itu?" Saya bilang kayak gitu kan, "Pendapat yang mana nih?" "Oh itu bang, sekarang kan sedang viral-viralnya bang, ada MUI menyatakan bahwa pinjaman online dengan kripto haram." Oke, saya bahas pinjaman online-nya kripto, saya nggak bahas ya. Oke, jadi yang diharamkan apanya? Pinjamannya bang, karena riba. Oke. Kalau memang riba, ya, bagaimana dengan bank? Ya, jangan bank diakui halal gara-gara dia ada label MUI. Ya, karena disetujui. Karena katanya nampaknya peminjam dan tukang pinjamin gitu loh. Jadi antara debitur dan kreditur saling bertatap muka dengan uang yang jelas gitu ya. Itu bahasanya secara isjima apa namanya itu ya. Lupa juga gitu ya. Jadi saya melihat di sini MUI ya, kalau hanya sebatas ngeluarin merek, sebatas ngeluarin label halal haram, saya pun juga tahu. Masyarakat juga tahu ya. Sekarang halal haram ini berlakunya buat siapa ini? Muslim saja, non muslim ya, atau semua orang yang ada di Indonesia tanpa dibatasi agamanya ya. Harus tanda kutip dulu ini ya. Sama kayak kita makan babi, haramnya bagi siapa ya, haramnya bagi siapa gitu loh. Jadi kalau hanya sebatas hal itu, anak kecil pun juga tahu. Yang dibutuhkan saat ini adalah bukan soal label halal atau haramnya. Yang dibutuhkan hari ini adalah solusi. Ya, mereka ini sudah kehabisan uang akibat bunga yang sangat besar, penagihan yang selalu menekan. Bukan label, ya, bukan merek, bukan himbauan. Sudah terlanjur nyemplung ke dalam ini. Ya, harusnya ada satu solusi dong. Ini orang sudah jelas dia masuk ke sebuah jurang lah gitu ya, sebuah rawa. Udah terbenamnya sampai segini. Ya, masih kita bilang, "Wah, itu rawa gitu loh, ngapain masuk ke situ?" Udah tahu dia sudah masuk di dalam itu. Ya, ukurannya kita yang berdiri di tempat yang di atas, kayak mana kita menarik orang yang sudah terbenam ini. Ya. Bukan malah kita ngajarin, "Wah, itu rawa." Dia tahu kalau itu rawa. Sekarang dia sudah masuk ke dalam itu. Ya. Karena yang dia lihat sebelum dia terjun ke dalam itu cuman tanah yang keras. Dia nggak tahu bahwa itu rawa yang akan mentenggelamkan dia. Setelah dia masuk baru dia tahu, wah gini ya kenyataannya. Ya. Dan MUI melihat itu. Banyak masyarakat yang sudah terbenam. Ya, yang sudah masuk ke dalam rawa itu. Terus cuman diteriakin aja, "Wah, itu rawa." Cuman gitu doang, orang itu juga tahu. Ya. Harusnya kayak mana? Harusnya kayak mana mengangkat orang ini yang sudah lama terbenam di dalam ini, ya. Sudah sampai leher loh. Kalau kita biarin, mereka bisa tenggelam sampai hidung. Kalau udah tenggelam sampai hidung apa? Kehilangan napas. Ya, kehabisan napas, mentok. Akhirnya apa? Mengakhiri hidup, lari dari kenyataan. Habis itu frustasi,
perceraian, berhenti dari pekerjaan, kabur entah kemana, pokoknya banyak lagi dampak-dampak lainnya. Inilah gunanya solusi, ya. Bukan kita neriain, wah pinjol itu haram. Bank kalau dipikir-pikir juga haram karena mengandung bunga. Ya, leasing juga seperti itu kalau emang seperti itu kita pukul rata. Ya, tapi bukan itu sebenarnya yang harusnya dihimbau oleh MUI. Harusnya MUI menghimbau tuh semua OJK dipanggil, dari kepolisian dipanggil, Kominfo dipanggil, duduk bersama kayak mana ini, ya, kayak mana, siapa dulu ini yang mengizinkan tentang pinjol ini, investasi ini, kenapa mereka lari dari visi misi awal, ya. Sekarang sudah banyak masyarakat kita yang terjebak, kayak mana kita membantu masyarakat ini supaya keluar, ya. Kalau dipaksain untuk membayar, masyarakat sudah mengeluh bahwa duitnya tidak ada, bunganya cukup besar, kayak mana, ya, sampai misalnya terbentuk, oke, kita akan tegaskan kepada pinjol ini supaya masyarakat bisa bayar pokoknya sementara ini, ya. Pokoknya semua yang sudah terjebak bayar pokoknya. Untuk kedepannya tolong pertimbangkan. Itu baru solusi, ya. Tapi kalau hanya sebatas label halal haram, semua orang juga tahu, ya. Mereka sudah terlanjur masuk. Kalau dari awal dia tahu itu adalah rawa yang akan mentenggelamkan diri mereka, nggak mungkin juga mereka masuk, ya. Kenyataannya ini sebuah jebakan, ya. Kaper yang di luar dia lihat daging ayam yang sangat mekar, yang enak banget dari tenggorokan. Setelah dia lihat, dia beli, kenyataannya yang dia makan bangke, ya. Jadi orang menyesal. Kayak mana duit mereka sudah habis, ya. Mereka sudah terlanjur beli. Jadi solusinya, apa solusinya? Ya, tapi kalau hanya dilabeli, wah ini halal, ini haram, saya rasa nggak nyambung dengan MUI gitu. Bukan saya tidak bersyukur, saya bersyukur, ya. Tapi rasa saya di tengah situasi seperti ini, bukan label halal atau haramnya, tapi solusi kayak mana kita mengeluarkan masyarakat ini dari keterpurukan mereka, ya, dari kekandasan mereka, dari siksaan, intimidasi dan tekanan yang penagihan yang tidak beretika. Harusnya MUI panggil semua lembaga yang terkait, diskusikan, keluarkan satu pendapat, keluarkan satu aturan yang jelas-jelas bisa dibentengi oleh masyarakat. Jadi masyarakat apabila terjebak di pinjol, mereka mendapatkan intimidasi, mereka mendapatkan bunga yang tidak masuk akal, mereka bisa membalik ke sebuah benteng tadi. Mereka bisa berlindung ke balik itu supaya terhindar dari intimidasi. Bukan halal atau haramnya, ya. Jadi saya itu bukan tidak bersyukur, ya, adanya MUI yang menyampaikan atau mengedukasi masyarakat, ya, bahwa pinjol ini haram, ya. Pinjol nggak bagus. Saya syukur. Saya juga ucapin terima kasih. Saya senang, ya. Itu adalah sebuah edukasi untuk mereka atau masyarakat yang ingin meminjam pinjol, bisa butuh pertimbangan yang matang karena pinjol ini adalah haram, ya. Ini khusus muslim kalau saya rasa, ya, karena MUI, ya kan, jadi khusus muslim bahwa pinjol ini haram, ya. Tapi ini sudah jutaan orang loh yang terpuruk di dalam ini, ya. Kita melihat banyaknya masyarakat yang seperti contoh yang saya bilang tadi, mereka sudah masuk ke dalam rawa ini, udah segini, udah seleher mereka, menunggu mereka terbenam aja. Dan kita tahu, wah itu ada orang yang terbenam, itu banyak orang yang masuk rawa. Kita yang berada di tempat yang keras ini, kayak mana? Ya, apa kita cuma nengok diam gitu, ya? Kita nengok di atas yang tempat tebingnya, kita duduk aja nengok, padahal orang itu udah mati-matian minta tolong gitu, ya. Ukurannya kan kita bertindak juga, cari kayu atau cari tali, tarik orang ini, kan itu harusnya. Jadi harus ada suatu tindakan, ya. Makanya teman-teman semuanya yang ngirimin kepada saya, bang, coba bang tanggapin bang pendapat dari MUI yang ngeluarin pinjol itu haram. Saya sudah tahu, ya. Jangankan pinjol dibilangnya, asalkan duit berbunga, pinjam 10 bayar 11, haram sudah, ya. Yang haram yang mana? Yang 1000 tadi, bukan pokoknya ini, ya. Dia pinjam 10.000, balikan 10.000, nggak ada haram kok, karena menolong itu kan hal yang bagus. Tapi karena dia pinjamin 10,
bayarnya 15, yang 5.000-nya yang haram. Itu yang ribanya. Ya, ini sesingkat pengetahuan saya. Ya, jadi kita tetap juga mengucapkan terima kasih kepada MUI walaupun situasi saat ini kurang tepat dengan mengeluarkan label halal atau haram. Tapi untuk mengedukasi masyarakat lainnya supaya tidak terjebak di pinjol, bagus juga. Ya, saran mereka juga bagus. Tapi alangkah bagusnya carikan satu solusi yang tepat dan duduk bersamalah dengan para petinggi-petinggi yang mempunyai kewenangan yang pantas untuk mengatur segi perbankan yang ada di Indonesia, terutama pinjol. Ya. Jadi mungkin dari saya cuma itu aja pendapat saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang silahkan ditambahin. Kalau ada yang lebih anggap aja itu sudah hampir penuh, karena saya juga masih manusia yang masih belajar dan pengetahuan juga masih singkat. Kurang lebih pendapat saya seperti itu. Ya, mudah-mudahan saja MUI mencarikan solusi di balik ini khusus untuk mereka yang saat ini tidak mampu bayar karena besarnya bunga dan ngerinya segi penagihan.